Sebuah video viral berjudul Rp10.000 di tangan istri yang tepat menuai amarah publik, khususnya dari seorang netizen yang budiman dengan akun @kulinermegareal. Dalam konten itu, sang pembuat video mengklaim bahwa uang belanja Rp10.000 per hari masih bisa disisihkan untuk ditabung. Namun, klaim tersebut langsung dibantah keras karena dianggap tidak masuk akal dan menyesatkan. Sang netizen yang berbakti mencontohkan belanja Rp10.000 di daerahnya hanya cukup untuk membeli kangkung dan tempe tanpa sisa, sehingga mustahil memenuhi kebutuhan gizi keluarga, apalagi jika ada anak. Ia menilai pernyataan tersebut justru menghina perjuangan para ibu rumah tangga yang harus berjuang dengan anggaran lebih besar. Kemarahannya semakin memuncak ketika ia menyinggung suami sang kreator video yang masih merokok dengan harga rokok yang lebih mahal dibanding uang belanja yang diberikan. Baginya, sang istri bukanlah sosok tepat, melainkan malang dan bodoh karena rela menerima uang belanja sekecil itu. Ia menegaskan konten tersebut bisa berbahaya karena menggiring opini suami pelit bahwa Rp10.000 sudah cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, pembuat konten seharusnya berhenti mencari sensasi murahan dan fokus pada kesehatan, terutama di masa kehamilan, daripada membuat video yang justru mempermalukan diri sendiri. 10.000 di tangan istri yang tepat. Buset dah, aku itu mau nggak komen, tapi hati aku tuh berisik banget ya, apalagi ini menyangkut uang belanja. Kalau di VT mbaknya itu 10.000 di tangan istri yang tepat dan bisa nabung. Sekarang aku mau tunjukin ya belanjaan aku hari ini. Dan aku nyoba belanja seperti yang ada di videomu ya mbak. Kangkung 1 ikat di tempat aku, 1 ikat ini 5.000. Kamu kan cuma belanja kangkung sama tempe ya, dan ini aku beli tempe 2 di tempat aku, tempe 2 5.000. Udah 10.000 kan ini tempe sama kangkung, dan aku nggak ada uang sisa lagi dari 10.000 itu, jadi aku nggak bisa nabung kayak kamu. Kamu tinggal di mana sih itu beli kangkung 2 ikat sama tempe, masih sisa uang 4.000 ya buat kamu tabung. Tapi ini aku nggak sisa sama sekali, tempe 25.000 sama kangkung 5.000, ya udah pas 10.000. Terus misalkan ini mau diolah jadi makanan, kamu emang nggak butuh bawang, nggak butuh minyak goreng, nggak butuh cabai. Kalau ini 10.000 ya udah belanja ini aja, dibiarin aja, nggak jadi masakan, nggak akan jadi makanan. Terus kayak bawang, yang lain-lain, bumbu masak yang lain, kamu mau minta tetangga? Mau minta tetanggamu? Kalau buat kamu makan kangkung sama tempe buat 1 hari 3 kali makan cukup, tapi di keluarga aku ada suami, ada anak aku, itu nggak cukup. Apalagi suami aku cuma dikasih tempe aja, itu pasti cuma bengong, diliatin doang, ikannya nggak akan dimakan. Dan menurut aku ya, itu bukan istri yang tepat sih kamu, tapi kamu itu istri yang malang. Mau-mau aja dikasih uang belanja 10.000 dan masih kamu tabung. Bukan istri yang tepat sih kata aku, tapi kamu itu istri yang malang. Dan kamu bodoh banget mau aja dikasih uang 10.000 buat belanja. Please ya, kalau bikin konten itu yang masuk akal dan jangan menggiring opini, karena di daerah lain itu bahan pangan itu juga beda harga. Kalau kamu bikin konten kayak gini akan menggiring opini orang-orang, dan dengan cara kamu bikin VT kayak gini itu kamu nggak dapat pujian hebat ya, enggak, kamu malah dapat hujatan toh. Semua komenan di VT kamu itu semua hujatan ibu-ibu. Gini ya, kalau VT kamu itu lewat di beranda suami-suami yang kikir, yang pelit, yang nggak tahu keuangan dapur itu kayak gimana, itu pasti mereka mikirnya istrinya itu nggak tepat, nggak kayak kamu. Kalau kata aku ya, mending kamu pulang deh mbak. Dulu sebelum kamu nikah, kamu itu ikut orang tua kamu mati-matian ngasih kamu makanan enak. Terus sedangkan setelah nikah,
Kamu mau-mau aja dikasih uang 10.000 buat belanja. Mending pulang deh. Ganti suami nggak itu? Gede aku liatnya. Jujur, aku tuh mau nggak komen, tapi hati aku jujur ya berisik. Di sini aku nggak melihat nominal uang belanjamu ya. Aku kesampingkan itu. Tapi yang bikin ibu-ibu itu tersinggung itu kata-kata kamu 10.000 di tangan istri yang tepat. Halo. Terus ibu-ibu yang belanjanya sehari 50, yang 100.000, itu istri yang durhaka menurutmu? Aku kasih tahu lagi ke kamu ya, kalau tiap daerah itu pasti beda bahan pangan. Untuk aku, tempe sama kangkung itu nggak cukup ya. Apalagi aku punya anak kecil. Ini aja aku masih ada lauk. Nah, mujair aja di sini isi 6 biji kecil-kecil ya. Segini kecil-kecil isi 6, ini 20.000. Ini buat ikannya ya. Tadi kangkung buat olahan sayur. Tempenya nggak tahu terserah digoreng atau apa. Pasti harus ada ikan kalau di keluarga aku. Belum lagi nanti masakin anak aku yang lain. Kalau aku masak pedes otomatis anak aku nggak bisa makan. Aku harus masakin sendiri buat anak aku. Dan uang 10.000 itu sesakti-saktinya kamu, sepinter-pinternya ibu seluruh Indonesia nggak akan bisa 10.000 buat makan sehari sampai 3 kali. Kata aku mending stop lah ya. Kamu kan lagi hamil ya. Sebaiknya udahlah nggak usah menggiring opini daripada kamu dihujat ibu-ibu seluruh Indonesia yang lihat video kamu itu ya. Dan setelah aku lihat suami kamu itu ngerokok ya, aku nggak tahu harganya itu berapa karena suami aku nggak ngerokok dan aku bersyukur banget. Tapi bodohnya kamu, sayang banget ya, kamu dikasih 10.000 sedangkan rokok yang disedot suami kamu itu mungkin lebih dari 10.000 harganya. Kalau kata aku sih, mending udah deh, stop. Nggak usah bikin viti-viti kayak gini yang bikin kamu itu dihujat orang lain. Nanti kamu bakalan baby blues deh. Mending kamu fokus aja sama kehamilan kamu, masak yang enak, makan yang enak. Udah deh, urusan nabung itu nanti deh. Nabung cuma 4.000 aja kok. Heran banget, bikin orang-orang gregetan tau nggak sih? Mending nanti deh, urusan nabung itu nanti. Yang penting perut kamu itu kenyang, anak yang di dalam kandungan kamu itu juga sehat-sehat aja. Kalau aku ya, zaman aku hamil dulu, itu momen kesempatan aku makan-makan enak, makan apapun yang aku pengen, diturutin suami. Itu sih kesempatan waktu hamil, nggak kayak kamu. Aduh, pusing aku. Sehat-sehat ya, Mbak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. 10.000 di tangan istri yang boros kagak dapat apa-apa. 10.000 di tangan istri yang tepat, dapat telur, dapat minyak, dapat gula, dapat beras. Banyak amat ol. Sisanya ngutang, po. Dapat tai yang ada. Yang konten mbak-mbak dikasih uang belanja 10.000 per hari sama suaminya, terus dibeliin kangkung 2 ikat sama tempe 1 papan, terus dia bisa nabung 4.000 itu loh. Aku kira itu cuman ya sekadar konten ya, tapi setelah lihat komentar atau balasan komentarnya itu kayaknya dia baper deh guys. Nih, dia tuh balesin komentarnya tuh kayak gini. Itu termasuk istri yang menderita sih, bukan yang tepat. Terus dia bales, belum bisa jadi istri yang tepat ya. Padahal di konten dia itu dia bilang kayak kalian semua itu istri yang tepat kok berapapun uang belanja kalian. Kayak ini kayak anomali gak sih? Kayak gak sesuai sama kontennya gitu loh. Terus ada lagi nih komenan, 10.000 per hari, Kak kamu gak pernah hemat apa? Hemat, gak pernah hemat. Aduh, kayak dia itu kayak dia bikin konten, aku pikir ya cuman konten buat lucu-lucuan aja, ternyata dia baper guys.
Ya udah sih ya guys, support aja konten Mbak ini supaya nanti dia bisa ngasilin uang dari konten-kontennya dia, biar nggak dikasih uang belanja 10.000 lagi sama suaminya, biar kehidupan ekonominya jadi lebih baik lagi gitu. Kasian soalnya kayaknya ini bukan cuma sekedar konten, tapi emang kehidupan sehari-harinya seperti itu. Karena baper jawaban komen-komenannya itu kayak baper dia guys. Yang lagi rame ini warga ke FYP Empo ya, apa gedek banget Empo ngelihatnya gitu kan. 10.000 di tangan istri yang tepat. Gua lihat belanjanya apa, ayam sepotong doang itu paha sama labu siamnya 1 biji. Tapi di situ kagak dihitung sama dia, kayak minyaknya, kayak bumbu-bumbunya, kayak begitu kan, kayak gasnya. Ada lagi bahkan video yang ngomong, bahkan katanya 1.000 aja saya mah bisa mengelola. Hah? Untuk makan seharian 10.000 nyampe 1.000 katanya bisa mengelola, istri yang tepat. Gua mah cuma mau ngasih tahu sama lu ya, kasihan amat lu ya. Aduh ya Allah ya Robi, punya laki pelit amat ya. Gue mah ngebayangin lu beli ayam pahanya doang 1 biji, labu siam 1 biji, lu masak, lu tumis tuh ayam, lu ungkep terus lu goreng kayak begitu kan. Terus pas lu sama anak lu dan laki lu mau makan, lu gimana itu cara membaginya bisa nyampe seharian, dari pagi nyampe malam ibarat kata mah. Lu taruh doang itu ayam di piring, terus lu pandangin doang, terus lu celup makan nasi doang begitu. Atau kagak lu cocol sama sayurnya tuh ayam lu pandangin pada, atau kagak lu saling ngambilnya sesuwir doang begitu buat makan. Kasihan emen gua sama lu sumpah, bukan istri yang tepat, bukan istri yang pintar mengelola duit. Kalau kayak begitu mah kasihan, mau-mauan lu dipelitin dikoretin sama laki ya. Ampun, jadinya kan gua ikut berbacot ria, soalnya bukan apa-apa, ini gua aja perempuan ya yang pengelola duit di rumah gitu kan. Kagak cukup 10.000, beras aja sekarang udah 13.000. Itu yang biasa, yang ecek-ecek, yang pengen bagusan dikit 15.000. Ampun Gusti, gua mah udah